Oke, apa kabar nih hari ini? Sambil menunggu present, baik-baik saja? Alhamdulillah. Semangat. Ya, alhamdulillah. Lagi tengah siang gini ya, tengah-tengah hari gitu. Lagi pada saum kan semuanya ya, insya Allah. Ya, bentar ya. Ya, udah muncul ya. Udah muncul? Udah Bu, ada Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mengingatkan kembali ini untuk kita semua ya, karena saya juga sebetulnya masih belajar untuk mengasah skill pribadi ini. Jadi mengingat bahwa membuat aplikasi itu menyenangkan. Jadi saya mencoba untuk searching di Google. Ketika saya memasukkan kata ini, kalimat ini ya, kalimat membuat aplikasi itu menyenangkan. Ternyata ada salah satu yang menarik sekali. Ini gambarnya ini ya, kepotong. Jadi bocah 10 tahun membuat aplikasi. Jadi dia membuat aplikasi games ya, sebetulnya games Android, membuat aplikasi edukasi matematika. Jadi matematika, ketiganya matematika. Jadi berbagai metode matematika. Sebetulnya mungkin kalau kita sebagai developer, programmer, kemudian yang ya bisa dibilang paham dengan IT, mungkin akan berpikir atau berkata dia pakai apa gitu ya, apakah menggunakan coding Android Studio gitu ya, atau menggunakan App Inventor yang biasanya digunakan oleh anak-anaknya. Sebetulnya itu nggak jadi masalah ya. Tools apapun yang digunakan bisa jadi membuat aplikasi itu yang memang membanggakan karena ya otomatis menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk yang membuatnya. Jadi yakinlah bahwa ketika kita berhasil membuat sebuah aplikasi itu pasti akan menyenangkan gitu ya. Jadi walaupun mungkin awalnya mungkin kepaksa karena tugas kuliah gitu atau tugas mata kuliah gitu ya, tapi insya Allah setelah berhasil pasti akan menyenangkan. Apalagi kalau misalkan sampai berhasil ya hasilnya. Dan artian kita memang sudah bisa menguasai bagaimana sih membuat aplikasi mobile khususnya. Jadi ini catatan penting. Semoga menginspirasi ya, kalau anak-anak saja bisa mengatakan ini membuat aplikasi adalah menyenangkan, seperti bermain games, tapi tantangan-tantangan membuat aplikasi itu betul-betul menyenangkan sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan kita punya ide, kita bisa mengimplementasikan apa ide kita itu menjadi sebuah aplikasi, dan itu pasti akan sangat berguna, dan sangat ada kepuasan tersendiri untuk diri kita sendiri. Itu jadi mengingatkan untuk kita semua. Hari ini masuk ke modul 8 ya. Chatting APK. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana sih aplikasi chatting ya, chatting. Nah, saya juga mencoba searching di Google, chatting APK itu, setting aplikasi itu seperti apa sih perkembangannya ya. Jadi bukan hanya sekedar mencari chatting itu apa, tapi aplikasi-aplikasi chatting sekarang tuh perkembangannya seperti apa. Jadi seperti kita ketahui memang ini yang paling booming ya, paling sering atau banyak digunakan, dan umumnya bentuk-bentuk aplikasi chatting ini seperti ini kurang lebih ya. Jadi untuk komunikasi antara dua orang mungkin, atau bisa jadi lebih ya bisa teks gitu ya. Dan umumnya memang chatting ini teks awalnya dari teks ya. Kita lihat lagi. Nah ini kalau kita searching di Play Store ya, Play Store. Jadi di Play Store, di Google Play Store, kita lihat chatting app ini akan muncul seperti ini. Jadi memang contoh atau beberapa aplikasi chatting ya, beberapa aplikasi chatting yang ada di dalam Play Store. Mungkin ini kalau harusnya sih yang muncul WhatsApp ya. Tapi mungkin dia bukan masuk kategori ke chatting, tapi mungkin Messenger gitu ya, atau WhatsApp-nya langsung gitu ya. Nah, kurang lebih seperti inilah ya untuk chatting ini. Nah, kita lihat definisi chatting itu sendiri apa sih. Jadi menurut sebuah website ya, ini dosenpendidikan.id,
chatting itu adalah sebuah fitur yang ada di dalam internet ya, yang digunakan untuk berkomunikasi langsung sesama pengguna internet, tapi dengan syarat ya dia memang sedang online gitu ya. Di satu sama lain sedang menggunakan internet, dan komunikasi ini bisa berupa teks, kemudian atau bisa berupa voice chat gitu ya. Kalau di dalam WhatsApp itu kan ada voice note ya, voice note ya. Jadi kita bisa berkirim teks, juga bisa berkirim suara. Nah, ini kalau menurut Wikipedia, jadi secara bahasa ya, jadi chatting itu adalah obrolan daring. Jadi artinya memang clue-nya kembali lagi online chat. Jadi harus tetap online. Jadi kata online itu pasti disematkan. Jadi intinya, cirinya ketika chatting itu ada, chatting itu pasti adalah sebuah online chat gitu. Jadi sebuah komunikasi yang dilakukan secara online. Jadi dan ini juga disebutkan lagi, ya memang menggunakan internet ya kalau online. Kemudian juga teks bisa berbasis teks dua pengguna gitu ya. Kemudian kalau dulu ini menggunakan internet relay chat. Sekarang juga mungkin masih digunakan ya relay chat ini. Dan lain sebagainya. Kita lihat juga ini sejarahnya ya, konsep obrolan daring pertama kali didemonstrasikan pada tahun 1961. Jadi kalau misalkan ini oleh MIT ya, dengan menggunakan sistem compatible time sharing system. Jadi compatible time sharing system. Jadi ini awalnya memang sharing system. Jadi mungkin terinspirasi dari berbagi sebuah berkas ya, kemudian menjadi bagaimana kalau bertukar pesan gitu ya, atau bertukar obrolan gitu menggunakan CTSS ini. Nah, ini adalah contoh aplikasi chatting yang ada atau booming di era tahun 2000-an ya, 2000-an, tahun 1999 waktu saya kuliah ini masih menggunakan ini. Jadi internet masih di warnet gitu ya. Kita mau komunikasi dengan chatting ya menggunakan ini ya. Ini singkatan awalnya ya dari ICQ. Jadi ya saya melihat kamu gitu ya. Awalnya dari situ. Jadi berkembang seiring dengan perkembangan zaman juga, perkembangan internet gitu. Kemudian juga peralihan device juga gitu. Kemudian selain itu juga dulu pada masanya Yahoo juga sempat booming ya dengan aplikasi chattingnya. Jadi berubah nama juga, sampai berubah nama Yahoo Messenger. Ini di tahun 2000-an juga ya. Jadi setelah tadi yang ICR, kemudian masuk ke Yahoo. Dan selanjutnya adalah yang ini, Google Talk. Kalau Google sekarang mungkin sudah beralih ke Google Hangout ya. Jadi Google Talk waktu zaman BlackBerry mungkin masih booming ya. Kemudian termasuk Yahoo juga masih ada lah. Tapi orang-orang mungkin sudah beralih dari Yahoo masuk ke Google Talk. Tapi sekarang mungkin ini sudah jarang digunakan ya. Nah itu, jadi kalau sekarang orang-orang lebih banyak menggunakan WhatsApp, jadi, Telegram, kemudian juga Messenger ini berbasis Android ya kalau kita lihat. Jadi berbasis karena device Android juga semakin booming, semakin banyak orang yang menggunakan. Kemudian juga ini ada Line, kemudian KakaoTalk. KakaoTalk ini sudah mulai redup ya sebetulnya. Jadi kalau lain mungkin masih ada yang menggunakan, bahkan masih digunakan untuk e-commerce gitu ya, atau untuk penjualan online juga masih menggunakan Line. Dan yang paling sering adalah WhatsApp ya, WhatsApp dengan berbagai fasilitasnya, ada WhatsApp Business gitu. Kemudian juga Telegram yang katanya lebih besar kapasitasnya. Dan Messenger juga sudah melakukan peralihan ya dengan Instagram. Nanti kita bahas. Nah ini chatting juga ada di beberapa aplikasi ya, seperti kita tahu. Ini saya ambil contoh di coding, ada forum diskusi ya, ada chatting langsung dengan robot atau chatting langsung dengan customer-nya. Tadinya saya memperlihatkan yang LMS juga ada kan ya untuk forum diskusinya nih. Itu juga termasuk chatting, cuman kemarin LMS-nya lagi tidak bisa diakses. Kemudian juga ada yang lain-lainnya ya. Selain itu juga kan seperti kita ketahui bahwa setiap sosial media gitu umumnya ada fasilitas chattingnya, Facebook, Messenger, kemudian Instagram, kita pakai istilah DM-an gitu ya.
Nah, itu juga termasuk dari bahwa chatting ada di berbagai aplikasi. Nah, ini kolaborasi ya, jadi peralihan, jadi bisa dibilang ini adalah inovasi, jadi dua apa sih, bukan maksud iklan juga ya, tapi ini hanya sebagai contoh, di dua sosial media, Facebook dan IG, walaupun mungkin satu perusahaan ya, tapi ini adalah akan menjadi satu chatting ya. Jadi dua sosial media menjadi satu chatting gitu. Jadi kita menggunakan user IG atau Facebook satu gitu ya message-nya. Jadi keduanya menggunakan Messenger katanya ya sekarang. Kalau yang sudah update mungkin kalau yang belum masih menggunakan DM mungkin ya. Apakah istilahnya akan berubah ya? Tidak tahu ya. Itu hasil tergantung perkembangan zaman juga. Nah, itu hanya sekilas saja bagaimana sih chatting itu ya. Kemudian bagaimana sih membuatnya? Tentu saja kita akan menggunakan Firebase real time ya. Jadi karena tadi kan sudah clue-nya dari harus online, kemudian tentu saja harus real time. Dan kemarin-kemarin kita sudah mengenal Firebase dan otomatis kita juga akan menggunakan Firebase ini sebagai basic atau basis real time database di dalam chatting. Nah, ini secara teknis dimasuk ke konsol Firebase seperti biasa, projectnya bisa membuat yang baru lagi atau menggunakan yang lama sih tidak ada masalah gitu ya. Cuma nanti mungkin kalau yang menggunakan yang lama, karena kita tidak belajar khusus menggunakan Firebase ini, karena sebetulnya basicnya Firebase ini masuk ke cloud computing ya. Tapi ya tidak inilah ya. Jadi kita pahami saja sekilas gitu ya. Bagaimana sih prinsipnya gitu. Jadi kalau misalkan menggunakan satu database yang dengan yang sebelumnya mungkin akan ketumpuk datanya. Tapi kalau misalkan datanya masih kosong sih tidak ada masalah ya untuk mencoba tutorial gitu. Silakan gunakan project yang lama atau boleh menggunakan yang baru. Ini contohnya jadi seperti biasa, tapi kita ada editing rules-nya, ada aturan. Ini kalau misalkan ininya belum di true, silakan di true dulu. Di rules-nya ya. Jadi yang tadinya ini secara default-nya itu adalah pasti false ya. Biasanya gitu. Mungkin ya ada beberapa yang sudah melakukan testing dan ini sudah true. Ya, itu tidak masalah ya, berarti sudah oke dan sudah bisa digunakan kalau sudah true. Kemudian juga ini untuk Gradle-nya ya. Kalau yang dari modul Gradle-nya saya menggunakan versi 17. Jadi kalau misalkan versi up lebih bagus, versi 16 ya kita cari amannya 17 ya, karena mungkin ada beberapa tampilan kalau versi 16 terlalu lama, kita bisa menggunakan versi 17. Nah, untuk manifest ini, untuk izin koneksi internet itu bisa diabaikan sebenarnya. Jadi kenapa? Karena kalau yang dulu untuk Firebase yang dulu itu biasanya harus ditambahkan, dan banyak tutorial-tutorial di internet juga yang merekomendasikan bahwa harus ada input di sini ya. Jadi harus dideklarasikan di manifest izin internetnya, penggunaan akses internet. Tapi sekarang kan Firebase juga Android Studio semakin semakin update, kemudian juga kolaborasinya dengan Firebase juga semakin terkini. Jadi ini ada kalanya kita tidak perlu menggunakan akses ya, karena SDK-nya sudah lengkap gitu ya. Kemudian kalau yang sudah sering update ke Android Studio-nya mungkin ini tidak akan ada masalah. Tapi kalau masih menggunakan yang lama, sepertinya harus dimasukkan gitu ya. Jadi nanti tinggal dicek saja, kalau dia tidak bisa masuk ke internet berarti manifestnya harus ditambahkan, internet permission-nya harus ditambahkan. Nah, ini seperti yang sebelum-sebelumnya juga, lakukan koneksi dari project kita yang ada di dalam Android Studio dengan project yang ada di dalam Firebase. Kemudian juga lakukan ini penambahan dependensi. Dependensi ini sebetulnya bisa saja manual tadi di Gradle, di build Gradle gitu ya. Tapi karena ini kita sudah menggunakan fasilitas Assistant Tools, jadi ya tidak ada salahnya langsung di sini. Dan itu juga supaya menghindari error ya, karena kadang-kadang kalau kita kopas tanpa tahu path-nya,
si Gradle biasanya suka error. Jadi cari amannya ya koneksikan di sini. Kemudian ini layoutnya ya. Jadi aplikasi chatting ini yang akan dibuat ini sebenarnya masih sangat sederhana sekali. Jadi yang penting adalah kita memahami dulu prinsip chattingnya itu seperti apa gitu ya. Jadi ada yang harus ditambahkan dulu. Ini ya. Jadi cuma 2 activity ya. Nanti kita lihat bagaimana proses runningnya. Jadi 2 activity. Ini activity room ya, penambahan room chatting gitu ya. Jadi tergantung forum, kalau di forum diskusi kan gitu ya. Jadi apa sih yang mau diobrolin gitu. Nah ini juga sama, roomnya room apa, misalkan khusus untuk room Android atau web atau ngobrol gitu ya, atau ngabuburit atau ngoding dan lain sebagainya. Kemudian ini isi seperti itu. Nah, ini proses runningnya ya. Ini contoh running. Jadi harus memasukkan nama. Jadi kalau misalkan tidak ada nama, dia tidak akan bisa. Jadi harus ada nama. Ini nanti bisa dimodifikasi sebetulnya ya. Nanti kalau misalnya menggunakan login seperti apa gitu ya. Jadi coba dulu yang ini. Kita masukkan nama. Kemudian room test ya. Ini contoh saja. Kemudian ini chatting di dalam oh ini penambahannya, masih penambahan. Ini contoh roomnya. Jadi ini jadi roomnya bisa banyak karena algoritmanya sudah dibuat seperti itu ya. Jadi ini banyak roomnya, bisa lebih dari 3, 4 sampai ke bawah juga masih bisa sebenarnya. Kemudian ini contoh chatting di dalam roomnya tadi ya. Jadi bisa dipilih tadi roomnya yang mana, tes 1, tes 3 dan lain sebagainya. Banyak sesuai tadi yang diinput. Nah ini akan berdampak kalau jadi misalkan nanti kan kalian upload Google upload itunya APK ke Classroom ya. Nah kalau saya install itu otomatis nanti saya akan terhubung ke dalam Firebase yang kalian gunakan. Atau misalkan kalian mau coba sharing, ini bisa berbagi APK-nya ya. Jadi APK-nya misalkan punya Rizky Adi. Kalau sudah selesai dibagi dengan Diki atau dibagi dengan Enggit itu, tapi APK-nya yang dari Rizky Adi itu pasti akan terhubung di dalam satu Firebase. Gitu. Secara teknisnya seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan mau nyobain, ini betul nggak sih jalan gitu ya real time-nya, nah, itu bisa dicobain dengan seperti itu. Jadi berbagi APK yang sudah dibuat oleh sendiri ya. Jadi kalau misalkan saya nyobain satu-satu ya sendiri-sendiri APK masing-masing ya otomatis hanya punya sendiri saja karena ini real time ya. Jadi aplikasi yang lain pun sama ya seperti itu konsepnya. Jadi kalau kita mau berbagi dengan Firebase ini atau ingin tahu bagaimana sih dampak dari database yang sudah kita gunakan atau yang sudah kita buat di Firebase, kemudian supaya kita tahu apakah betul ini sudah sharing gitu ya. Caranya dengan seperti itu ya. Jadi kita bagikan APK yang sudah terkoneksi ke Firebase ke yang lain, ke user atau ke siapapun. Ini contoh, jadi tetap masuk ke sebelumnya juga sudah pernah ya. Jadi masuk ke real time database, nah, seperti ini contohnya. Jadi memang agak rumit. Dan ini pemahaman ini bukan hanya Java lagi ya, karena ini sudah masuk code computing, code programming ya, sudah masuk code programming berarti harus menggunakan JavaScript. Jadi bukan hanya menggunakan Java, karena kalau Java atau Kotlin itu hanya di Android Studio saja. Nah kalau untuk menggunakan code itu harus sudah menggunakan JavaScript. Walaupun mungkin sama-sama Java tapi berbeda ya. Ya ada beberapa hal yang membedakan gitu. Nah, next-nya, kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi ini tutorialnya mungkin sepertinya singkat-singkat ya. Jadi kita hanya mencoba tutorial. Kemudian bagaimana sih melakukan modifikasi ya? Modifikasinya nanti kalian lakukan sendiri saja. Ya, nanti ketika di pertemuan ini tutorial tuh pertemuan hari ini, kemudian pertemuan besok kita masuk ke peta ya, map. Bagaimana menggunakan map. Itu juga sama ya dengan menggunakan code programming sebetulnya ya, tapi kita coba saja.
Semoga bermanfaat ya. Kemudian ya mudah-mudahan nanti bisa menumbuhkan minat ya. Minat nanti saya sudah bisa nih bikin aplikasi dengan Android gitu ya. Saya ingin memperluas skill dengan memahami code programming gitu ya. Itu sebetulnya beda lagi sebetulnya, beda alur. Jadi ada konsentrasi khusus supaya kita nggak terlalu full stack ya. Jadi semua ya makanya harus ada bisa dilengkapi dengan, kalau di kampus tidak ada gitu, bisa dilengkapi dengan bahan-bahan yang ada di luar atau mengikuti pelatihan yang ada di luar. Ya, ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Sedikit lagi ya. Slide-nya ada 26. Ini slide ke 24. Jadi jeda sebetulnya ya ini. Nah, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, jadi seperti biasa ya, kita praktikum mandiri, kerjakan project sesuai modul sampai berhasil running on device. Kemudian silakan melakukan modifikasi versi sendiri dari layout gitu ya. Jadi jangan sama persis banget, jangan sama persis seperti yang saya bikin sesuai modul, tapi kalian bisa modifikasi gitu ya. Baik warna, kemudian teksnya. Jangan lupa juga masukkan nama pribadi ya, supaya lebih ramai aja. Kemudian sharing di WAG hasilnya supaya grup kita juga semakin ramai ya, grup chattingnya. Kemudian perkuliahannya juga semakin hidup, dan kalau ada yang sharing biasanya sih memotivasi yang lain supaya bisa menyelesaikan juga praktikumnya. Dan biasanya pengen buru-buru sharing juga gitu. Kemudian juga ini kalau misalkan LMS-nya sudah nggak error ya, tapi kalau misalkan masih error, langsung saja semuanya dikumpulkan di Google Classroom. Jadi diupload ke Google Classroom, baik APK dan PDF-nya. Jadi sebetulnya APK dan PDF ini, jadi kalau misalkan APK-nya error, ada PDF itu saya sudah bisa melihat, oh ternyata yang gagal itu APK-nya, misalkan gagal install gitu ya. Atau misalkan memang error APK-nya, tapi dia sudah bisa running. Karena ada juga yang runningnya menggunakan emulator gitu ya. Dia menggunakan emulator tidak ada masalah gitu, tapi ketika build APK jadi error. Itu juga harus diperhatikan. Jadi PDF tetap dikumpulkan supaya saya tahu kalau misalkan ada error. Kemudian hasil praktikum ini pengingat juga ya, tidak boleh kopas. Saya lihat di UTS ada beberapa yang mirip banget. Tidak tahu apakah itu satu sumber atau gimana ceritanya. Saya belum periksa lebih detail, tapi sudah kelihatan mirip-mirip banget. Jadi apakah ketika searching sama ketemu gitu ya, ketemu sumbernya sama atau gimana? Nantilah kita lihat. Kemudian ini yang nomor 6, catatan. Buat yang belum melakukan praktikum dari awal gitu ya, tolong diperhatikan. Karena ini juga untuk kalian semua, dan bukan untuk saya ya. Kalau saya hanya menilai, saya hanya melihat, kalau ada ya saya nilai, kalau tidak ada ya tidak akan ada nilainya. Ini akan berpengaruh ke nilai formatif, tugas, dan capaian hasil praktikum mata kuliah ini ya. Ini saya tidak akan bisa melihat kalau misalkan tidak ada hasilnya. Kalau ada hasilnya juga kan, selain saya bisa melihat, kalian juga berproses belajar tentunya ya. Sepertinya sudah selesai, alhamdulillah. Hanya 26 slide. Jadi penjelasannya lebih ke tadi pengenalan chatting, kemudian konsep praktikumnya juga kan hanya global ya. Jadi mungkin detailnya ada di modul. Jadi nanti perhatikan lagi modulnya. Tapi kurang lebih seperti itu ya, karena kalau sudah terbiasa membuat aplikasi dengan Android Studio, tadi dijelaskan step-stepnya, itu sudah tidak ada masalah sebetulnya, seharusnya ya. Jadi paling tinggal melihat isian dari Java-nya ya. Jadi kode prosesnya di Java tuh seperti apa gitu. Biasanya kalau layout sudah tidak ada masalah gitu ya. Bahkan juga saya harusnya sih tidak usah memberikan yang layoutnya ya, yang XML-nya kalian sudah bisa membuat sendiri gitu. Biasanya gitu. Paling di masalahnya adalah di Java, karena mungkin juga basic Java-nya juga kalian
Masih kurang ya. Nah itu kembali ke sini, jadi spirit, body, mind. Jadi tetap semangat mengukir prestasi melalui proses belajar ya. Kenapa sih bisa ada prestasi dari proses belajar? Ya, karena sesuatu yang berproses itu pasti akan ada hasilnya ya. Jadi proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi kalau misalkan nanti ujung-ujungnya, jadi kalau simpelnya gini, yang berproses itu pasti akan berhasil. Dan kalau yang tidak berproses, jangan nyalahin ke siapa-siapa. Jadi backup ini aja, feedback aja gitu. Prosesnya saya lakukan atau tidak gitu ya. Jadi itu kembali ke diri masing-masing. Kemudian juga semangat ini akan menumbuhkan, kalau kita bersemangat gitu ya, itu akan berdampak ke tubuh kita. Tubuh kita akan sehat, positif gitu ya. Pikiran kita juga akan positif gitu ya. Jadi kalau kita semangatnya loyo, otomatis ke badan juga mulai loyo. Kemudian kepikiran juga mungkin mulai negatif gitu ya. Tapi kalau semangatnya terus semangat untuk belajar, apapun yang terjadi ya, mungkin terkadang kita belajar dari seseorang, biasanya ini nggak enak nih ngomongnya misalkan gitu ya. Tapi karena kita belajar semangat tadi ya, kita abaikan sebetulnya tidak penting dia berkata sesuai keinginan kita atau tidak gitu ya, karena setiap orang beda-beda menyampaikan sesuatu. Jadi jangan melihat dia menyenangkan, dia tidak menyenangkan, saya tidak suka materinya gitu ya. Jangan melihat dari situ, tapi kalau kita melihat dari semangat belajarnya, ya, dia mau bilang apa saja, yang penting ilmunya diperoleh, itu sudah menjadi sebuah proses yang bagus ya, dan itu juga akan sangat baik untuk kita semua. Itu saja. Silakan ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke praktikum. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tidak cukup di WAG, bisa request ya, bisa request video. Jadi sebetulnya ini kalau dengan ceramah ini lagi saum, saya seperti kayak capek gitu. Tapi tidak masalah ya kalau misalkan diperlukan untuk Bu, saya pengen video supaya jelas gitu ya apa yang diterangin. Kemudian saya pengen lihat praktikumnya, itu bisa request ya nanti di WAG atau Japri dulu, boleh minta untuk langsung menggunakan meeting lagi gitu ya. Jadi nanti meetingnya akan diberhentikan recordingnya sesuai dengan schedule perkuliahan ya. Di awal kita ceramah, nanti akan lanjut ke meeting private. Itu silakan ada yang ditanyakan. Saya close present ya, dan videonya tolong dibuka kembali. Akan dibuka dulu videonya. Sambil ada yang mau ditanyakan, silakan. Hasil UTS belum semuanya ya. Belum semuanya periksa, saya udah download semuanya. Jadi untung saja semuanya sudah di-download, walaupun belum dinilai semuanya. Oke, dibuka dulu videonya. Sebentar, ini nggak semuanya ya, semuanya muncul. Ya, dibuka dulu sebentar. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo. Halo Bu, belum ada kayaknya Bu. Belum ada. Nanti mungkin di WA grup Bu kalau ada. Oke. Ini karena cuaca, jelas ya. Karena cuaca panas juga ya. Kita lagi saum. Tapi semoga tidak menutup semangat kita ya. Karena di rumah juga kan belajarnya bisa sambil selonjoran ya. Walaupun nanti akhirnya tidur ya lakukan sajalah sebisanya. Itu kalau tidak ada yang mau ditanyakan,
Saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan atau salah-salah kata ya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Selamat menjalankan ibadah saum Ramadan. Semoga berkah buat kita semua. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan nanti di WAG, Japri, atau boleh minta untuk di video lagi. Gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu. Ya, sama-sama. Oke. Silakan boleh